video. Oke. Oke. Nanti tugasnya di sini di manajemen 3B, kita manajemen 3B apa 3C kita? 3C ya? Nah, di manajemen 3C saya umumkan tugasnya biar teman-teman isi. Yang penting yang pertama, di sini ada sebuah pertanyaan ya. Eh, apakah eh, peran komputer saat ini ya? Apakah peran komputer saat ini eh, bisa menggantikan logika berpikir akademis? Nih, ini sebuah pertanyaan. Ya, tentunya kamu harus jawab dengan unsur analitis. Ya, nah jawaban ini, kita perlu cari rujukan. Yang jelas kalau menurut kita logika berpikir itu nggak mungkin menggantikan peran komputer. Hanya saja kita butuh rujukan eksternal. Dari berbagai rujukan eksternal ya baru kita mencoba menjawab, baru kita tarik kesimpulan untuk membantu berpikir secara ilmiah. Oke, sebentar kita buka Google dulu. Kita tanya ke Google. Hmm. Tuh, apakah komputer menggantikan ahli logika dari Quora? Ya. Kemudian di sini peranan kecerdasan buatan. Apakah komputer? Oke, ketika men-search kayak gini, baca dulu yang ini, ya, karena dia berbicara tentang logika. Nih, ada pertanyaan. Apakah komputer akan menggantikan logika? Maksud saya, mereka bisa secara logika lebih bagus daripada manusia, benarkah? Ya. Nah, ada nggak yang mencoba menjawab di sini? Uh, Masih jawabannya ada nggak? Coba kita lihat answernya. Oke, kita lihat. Bentar di sini. Nah, very simple kind. Apa nih? Of logic. Oke. Nah, pertanyaan ke saya ke teman-teman. Kalau teman-teman di sini nggak tapi ngerti ini bahasa asing, bagaimana caranya untuk membaca artikel yang berbahasa seperti ini? Ini kayak mana ini? Harus kita pilih dulu nih ya. Kita pilih di sini bahasa apa di sini Indonesia. Nah, nah, oke. Ini kalau website kayak gini, apa? Kalau kita nggak paham, kan di Google ada namanya terjemahan. Ya, kalau bingung terjemahan, satu website ini kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Di zaman sekarang tuh sudah sedemikian beginilah ceritanya ketika kita bingung menerjemahkan sesuatu. Ya, coba kita klik di sini. Apa ini? Oh, white. Kita tunggu di sini karena apa? Nih loadingnya. Kita pastekan ke sini. Ya, tuh. Bagaimana logika Aristoteles dapat dimodelkan matematis, menangani aljabar boolean, logika, namun logika berkembang jika ada karya yang masih sangat jauh. Intinya masih sangat jauh dari ini. Nah, ini kan belum tentu bisa menjawab pertanyaan yang kayak gini. Ini kan pertanyaan yang butuh pemahaman. Sementara search Google. Makanya ketika search Google ini kita pakai AI. Nah, AI selain ChatGPT ada namanya Gemini. Gemini bawaan Google ya. Kemudian di sini kita kembali ke ChatGPT kemarin. Kita coba bertanya kepada ChatGPT. Atau pastekan ke Gemini. Nah, bisa nggak AI menjawab? Tuh ini jawabannya ya. Nah ini yang kayak gini, ini bisa jadi sebuah jawaban tuh.
berperan sebagai analisis data, pengambilan informasi, logika berpikir, ya, pengenalan etis subjek, singkatnya komputer alat bantu. Nah, pertanyaannya adalah ini kan rujukannya dari AI. Berikan referensi yang valid, berikan jawaban dengan referensi yang valid. Uh, Bisa nggak dia membantu kita berpikir? Tuh, memberikan mohon ajukan pertanyaan Anda. Nah, oh, bukan dengan ChatGPT. Dia nggak secanggih ChatGPT ternyata Gemini ya. Kita coba pakai ChatGPT, Control V. Nah, dia harus jadi satu. Peran komputer, ya, berikan alasan dengan referensi yang valid. Nah, dengan sitasi. Nah, kita lihat. Oke. Nah, tuh, AI bisa menggantikan. Nah, ini referensi validnya nih. Tuh lihat. Tidak bisa sepenuhnya. Ternyata ChatGPT itu memberikan alasan dari unsur ada yang bisa menggantikan, ya, ada yang tidak bisa menggantikan. Nah, yang saya inginkan di sini teman-teman adalah mensitasi. Nah, ya, mensitasi rujukan ini rujukan dapat dari mana? Kita lihat ini ya. Ini kita copy dulu di tempat kita, ya. Kemudian tugas teman-teman adalah setiap pertanyaan ini, yang pertama teman-teman paste seperti ini, ya. Nih, teman-teman paste. Nah, ini referensinya, ya. Oke, ini jawabannya. Nah, ini diperbaiki jawabannya. Diperbaiki dan gunakan apa tadi, sesuaikan dengan tulisan kita. Ya, gaya-gaya nulis kita ataupun rapikan ini dengan tulisan sebagaimana teman-teman membuat makalah. Jadi tergantung pada apa, dimaksud sejauh mana, ini bisa teman-teman ganti kata-katanya, bisa diginikan, di bold, dimiringkan, lebih pada penekanan, ya. Nah, penekanan jawaban, ya. Kemudian ini dirapikan seperti ini. Nah, berpikir kritis, argumen. Nah, kemudian ini teman-teman perbaikin posisinya seperti ini. Mencakup karena ini bukan angka 1, 2, 3, bisa kita ganti mencakup ini saja. Bisa lambang simbol titik seperti ini. Ya, ini juga teman-teman perbaikin. Oke, gimana? Masih menyimak suara saya? Masih, Pak. Oke, Masih, Pak. Masih. Lihat aja dulu ya, perhatikan dulu ya. Nah, ini teman-teman tugasnya merapikan. Nah, kan waktunya ini kurang lebih saya kasih 2 mingguan lah, biar teman-teman sambil coba memaksimalkan potensi Mendeley. Oke, kemudian ini juga dirapikan posisinya. Karena ini AI, ya. Nah, di sini ini kan referensi nomor 1. Nomor 1 ini dapat dari mana? Ini kita sitasi. Ya, ini kita sitasi. Yang pertama kita sitasi, kita buka referensi ini, kita buka Mendeley dulu. Kita buka Mendeley. Sebentar, ini loadingnya agak lambat karena pertama kali terbuka. Kita open Mendeley. Oke, sabar. Oke, sambil open Mendeley, sambil saya kembali ke AI, ChatGPT. Ya. Nah, di sini saya buka ini dulu, saya buka link ini, ya, new tab. Nah, saya akan mensitasi sumber yang ini, ya, computer science ini tuh.
ini mau kita sitasi karena ini rujukan dari jawaban yang tadi. Ya, cara mensitasinya bagaimana? Untuk halaman websitenya. Oke, ini ada di sini doi, related-nya coba kita buka ini. Atau ini set as-nya, new tab. Bisa nggak kita ini? Kita buka doi-nya, kita buka. Diarahkan ke jurnal yang terkait. Apakah kamu robot? Nah, harus kita setting dulu bahwa kita bukan robot. Oke, sebentar. Karena akan dialihkan ke artikel ini, artikel luar negeri. Oke, kita verify. Oke, ini dia artikelnya. Sumber rujukannya tadi yang kita mendeley, yang mesti kita mendelaykan. Kita terima kuncinya. Kita unlock your AA access. Oke, unlock. Oh enggak, ini berbayar. Ya, oke. Selanjutnya, nah ini sebenarnya sumber kutipan dari yang pertama ini. Kalau kita merujuk. Nah, ini sumber aslinya. Sekarang kita mau masukkan ke Mendeley kita. Ya, kita masukkan ke Mendeley kita. Kita save. Nah, save to RIS, pilih yang ini, RIS, cari RIS-nya. Nanti akan ke download kayak tadi, kayak kemarin. Ya, dalam bentuk halaman ininya, ini. Nah, ini kita buka. RIS-nya ini kita buka. Ya, kemudian kita buka Mendeley-nya di sini. Saya minta pakai apa 6 edisi. Ada enggak apa 6 di sini? Apa 6 harusnya ada di sini apa 6. Apa American Psychological Association yang versi 6. Mana di sini? Oke, enggak ada. Pakai versi 7. Kalau enggak ada versi 6 ya, down. Nanti soalnya saya ganti versi 7, versi 7. Selanjutnya, dari Mendeley tadi, yang ini tadi, sebentar, kita tarik ke sini. Oke. Nah, otomatis artikelnya lengkap nih. Tuh, sudah ada judulnya, sudah ada, dan ini kita citasi. Ya, kita ganti in open Mendeley. Oh, salah, bukan open Mendeley. Insert citasi, pilih go to Mendeley, kemudian kita cite. Nah, oke, ini sudah tergantikan dia rujukannya. Tuh, seperti ini. Dan ini nanti di bawahnya ada di jauh selain itu jawabannya ada di sini referensi. Oke, di sini referensi. Baru di sini insert bibliografi. Nah, ini jawabannya ada di sini tadi tuh. Oke, selanjutnya misalnya ini saya hapus aja dulu. Saya hapus dulu di sini. Saya hapus, nanti teman-teman coba cari. Oke, sebentar, ini saya hapus. Ini kita delete ya. Nah, ini kita bold karena ini referensinya. Nah, deteksi bisa menggantikan beberapa aspek ya kan. Lalu yang tadi pertanyaannya, apakah komputer menggantikan sejauh mana? Oke. Apakah komputer bisa menggantikan logika? Ini menarik. Jawabannya tergantung apa yang dimaksud logika berpikir akademis, sejauh mana komputer dikembangkan, dan serta aspek manusia yang diabaikan dan disertakan. Nah, di sini berbicara kita bisa mengembangkan jawaban dari ini, dari jawabannya yang ada ini, ya. Uh, Aspek etis serta manusia yang diabaikan. Nih, kita kembangkan lagi melalui ini kita close, kita close, kita close. Kita tanya lagi di sini aspek etis. Nah,
aspek etika diabaikan ketika manusia ketika terlalu memaksakan komputer untuk berpikir. Sertakan referensi yang ilmiah dengan citasi apa styles. Nah, karena kita pakai apa? Ada nggak dibantu nggak sama si AI? Tuh, ya. Ini referensinya dari Hacker Edukasi. Kemudian ada dari buku nih, dari jurnal. Nah, ini juga bisa kita ambil dalam satu cerita. Ya, ini bisa kita ambil. Ini kita copy. Karena dia masih keterkaitan dan keterikatan dengan soal-soal yang tadi. Nah, ini bisa kita hilangkan. Ini kita hilangkan. Ya, studi menunjukkan. Nah, kemudian di sini Ctrl V. Jika AI menghasilkan, enter. Oke. Nah, pertanyaannya adalah version 2024 ini harus disitasi. Ya, disitasinya kita ambil di sini. Sepertinya kita fokus ke satu aja. Kita ambil di sini dari Sage Journal, New Tab. Nah, ini dia ada jurnalnya ya. Jurnalnya ini si Gerard Persson PhD, profesornya. Accept aja dulu cookiesnya. Kemudian kita ambil save di sini. Kita save, ya kita citasi tulisannya. Kemudian ini ada pilihan mau manual, kita copy. Kalau yang manual copy citasi ini, copy kayak gini, ini manual dipastekan ke sini. Mana tadi? Nah, dipastekan ke sini manual. Maksudnya manual citasi itu. Cuman kita bukan manual, pakai alat referensi. Makanya kita pilih yang di sini. Referensinya kita pakai RIS. Ya, pakai RIS. Baru kita download. Nah, ketika terdownload, RIS-nya yang tadi, yang terkumpul CSP tadi, kita masukkan ke dalam software Mendeley kita lagi tadi yang ini. Tarik ke sini. Tuh. Bahasa Arab lagi dia ya. Bukan yang ini. Yang mana tadi? Yang mana tadi? Saya ulang, tarik. Yang mana ini? Ini. Yang ini, yang person ya. Nah, yang person ini kita citasi. Ini kan Mendeley. Kita beda Mendeley karena nggak ada citasinya. Kalau open Mendeley, kita tutup dulu. Baru di sini kita panggil si personnya untuk menjawab. Sebentar. Nah, tadi dokumen nomor 2. Nah, ini baru kita reference, insert citasi. Oke, referensiasi sebentar loading. Baru kita ketik di sini Pearson kalau kita hafal. Ya, klik di sini baru oke. Oke. Oke, sebentar harusnya muncul loading. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Karena dia di awal paragraf, nah ini kan standar internasional nih. Karena dia di awal cerita, mau nggak mau ini kita edit manually lagi. Sebenarnya ada citasi apa yang ini, cuman keep manual edit, cuman belum ada saya ini modelnya. Jadi seperti ini dia tuh. Kemudian di sini otomatis personnya masuk. Dan itu di kasus yang ini, dari contoh soal yang saya bagikan, ini ada 10 soal, ya. Dan ini contoh cara menjawabnya, ya. Ini dia. Nih, analisis peran aplikasi menggunakan LMS.
LMS seperti Classroom mempermudah mata kuliah menurut Mahabu et al. Ya kan? Kemudian di sini LMS hanya berfungsi dan ini citasinya seperti ini. Oke, ada pertanyaan enggak? Contoh yang saya kasih. Dan di sini saya minta nggak usah banyak-banyak. Minimal ada 2 referensi. Kita ganti apa? 7. Ya, jawab. Dan soal ini ya, teman-teman buat vlog video ya untuk menjawab ini. Ambil tiga pertanyaan dan 3 jawaban. Jadi supaya vlognya itu bisa kurang dari 5 menit. Nah, jadi kalian pilih, kalian jawab dulu, terus kalian pilih, kalian upload ke YouTube, kalian coba jelaskan jawabannya dalam bentuk video vlog. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan nggak dulu nih? Bisa diulang Kak Pak yang soalnya tadi Pak? Ah, oke, saya ulang ya. Ini ada tugas soal, jawablah setiap soal dengan argumentasi kritis dan analitis. Kritis artinya menggunakan alat berpikir, ya. Analitis artinya kita menggunakan sumber referensi dan rujukan-rujukan. Misalnya rujukan kita cari dari jurnal. Ya, seperti ini. Orang bercerita, seorang akademisi yang menulis tulisan, si person ini di luar negeri, dia menulis sesuatu dengan kritis. Salah satu ciri khas berpikir kritis adalah mengutip tulisan orang. Nah, ini 2 kutipan gini tuh. AI sudah ada semenjak tahun 1950 ketika sebuah ide untuk mensimulasikan tuh kebiasaan apa tuh kecerdasan yang terbiasa dan critical thinking komputer yang pertama kali dimunculkan. Siapa yang menulis Cole et al? Cole et al dapat dari mana? Newtek. Cole et al. Tuh, dari jurnal juga ini. Tuh. Ini Cole et al-nya. Tuh, ya. Nah, ini intinya saya pengen teman-teman mencoba menjawab tapi disitasi. Ada alat referensi sumber rujukannya. Misalnya gini. Saya ulang lagi buat satu pertanyaan yang paling sederhana. Bukan pertanyaan membuat kita berpikir yang sederhana. Misalnya, jelaskan pengertian sistem informasi manajemen. Ini ada pertanyaan, jelaskan pengertian sistem informasi manajemen. Mana ya? Besar kan dia pendidikan. Ada di situ. Oke, lanjut. Yang ini mohon bantuannya di mute sebentar ya. Oke, ini ada pertanyaan, jelaskan pengertian sistem informasi manajemen. Nah, di sini saya pengen teman-teman jawab pengertiannya. Yang pertama dari sumber rujukan minimal 2. Sistem informasi manajemen menurut para ahli adalah sebentar, saya salah. Sebagai berikut. Titik 2. Nah, kita cari rujukan yang bercerita tentang ketik jurnal pengertian sistem informasi manajemen. Enter. Tuh, ini ada jurnal ya. Ini ada jurnal pengertian sistem. Kita ambil jurnalnya. Ada artikel ini. Dari jurnal ini kita ambil. Otomatis ke download. Nanti ini kita ke download ini. Sekarang artikel ini. Yang ke download ini. Gimana sih caranya nih? Oh, ini kurang ke sini cuy. Nah, ke download ini. Kita tarik. Kita masukkan ke aplikasi Mendeley kita. Kita masukkan ke aplikasi Mendeley. Oke, kita tarik aja ke sini. Tarik, lepas. Nah, sebentar. Sebentar, laptop saya agak loading, lola-lole. Nah, ini masuk ya. Ini masuk jurnalnya. Saya zoom dulu, saya besarin. Oke, sebentar. Nah, ini
ada artikel konsep dan penerapan sistem informasi manajemen. Nah, di sini kita cari nih. Sistem informasi manajemen adalah serangkaian komponen yang saling terkait bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, koordinasi, bla 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 bla. Ya, baru ini misalnya kita ambil dari sini, kita copy. Klik kanan, copy. Baru kita paste jawabannya. Menurut siapa ini? Siapa ini penulisnya ini? Kita lihat tadi nih jurnalnya nih. Menurut Al-Armah dan Firdaus. Oke, kita tutup. Kita kembali ke jawaban soal. Satu, menurut, nah, insert di sini, kita cari tadi Firdaus. Nah, ketik D, kita oke kan. Ya, menurut Satira Armah Rayyan dan Firdaus, karena dia di awal kalimat, ini kita tutup seperti ini coy. Ais, sebentar. Turun, baru kita paste tadi. Ini keep manual edit. Baru kita paste tulisan yang ada di artikel ini. Nah, ya, baru ini kita tarik. Oke, ya kan? Ini tersitasi. Ini ada jawaban. Kemudian di sini ada sumber rujukan. Nanti ada mata kuliah sistem informasi manajemen kalau nggak salah di semester 7. Uh, referensi jawaban. Ya, baru di sini kita insert citasi. Jawabannya insert citasi. Bukan. Insert bibliografi dari jawaban yang ini tadi. Ya, dan bibliografi ini kan berkaitan dengan di atas. Makanya di makalah nanti referensinya itu di bagian paling bawah sebenarnya. Bagian di sini. Kalau saya bilang bagian referensinya itu seperti ini. Nah, bagiannya seperti ini. Nih, referensinya ada seperti jadi satu semua jawabannya nanti ya. Nah, kemudian di sini menurut siapa lagi? Cari satu orang lagi yang jadi artikel. Setelah ini satu orang ini terkumpul, ya nomor dua, baru teman-teman simpulkan berdasarkan dua ahli di atas, maka sistem informasi manajemen apa? Nah, ini, oke, kita cari satu orang lagi ya yang bercerita tentang apa itu sistem informasi manajemen. Ini ada artikel juga menurut si Slamet Haryanto, kita download artikelnya dia. Nah ini ke download. Admin Slamet Haryanto, oke. Slamet Haryanto kita masukkan ke Mendeley Desktop. Klik add file. Kalau nggak mau main tarik-menarik. Kemudian pilih lokasi di download tadi. Cari yang namanya Om Slamet. Ya, ketik open. Nah, muncul. Nah, Slamet Haryanto. Ya, Haryanto Slamet, Sistem Informasi Manajemen. Ini ada, kita cari pengertian menurut si Slamet. Nah, merupakan sistem yang mengolah, ya kan? Ini sistem apa itu? Kita masuk ke sini. Sebentar. Nah, ini malah keblok semuanya. Kita kecilin tulisannya. Kalau kita mau mengutip tulisan orang, kita blok satu-satu seperti ini. Kemudian kita Ctrl C. Kemudian kita pindahkan ke Notepad. Beginilah cara kerja saya ketika kuliah dari mengerjakan perkuliahan D3 dulu saya kuliah, diploma 3, lanjut lagi saya kuliah alih jenjang, lanjut lagi saya kuliah S2, lanjut lagi saya kuliah S3, ya kayak gini kerjaan saya. Nah, ini kita copy. Oke, kita copy di sini, Ctrl C, baru kita Ctrl V. Nah, ini kan nggak rapi. Makanya kalau saya biasanya pakai notepad supaya untuk merapikan. Nah, ini kita tarik ke sini. Spasi, spasi, H, Ctrl Z.
Nah, ini baru kita Ctrl A, Ctrl X. Baru kita copy. Kopinya kemana? Ctrl V di sini. Nah, ini dia ternyata masih belum ini. Ternyata ini masih ada harus ditarik lagi. Oke, kita citasi. Menurut siapa tadi di sini? Om Slamet. Di dalam titiknya, ketik di sini insert. Atau titiknya di sini, ini yang kita keluarkan juga nggak masalah. Kemudian kita pilih reference. Kita insert citasi, ketik Slamet. Haryanto. Oke. Klik oke. Nah, oke, ya kan? Haryanto 2018 di referensinya Haryanto 2018 masuk. Ya, dan ini dari dua ini kalian bisa buat kesimpulan. Ya, misalnya kayak gini. Kalau bingung, ya, hari ini karena temanya semuanya full minta bantuan AI, bukan berpikir, jadi saya ajarkan minta bantuan AI. Ya, kemudian ini kita lihat, saya paste ini semua, Ctrl V. Nah, ya, perintahnya apa? Promnya kita dari yang kita paste ini. Kita prompt buatkan kesimpulan pengertian manajemen dari dua teori di atas. Enter. Bisa nggak bantu berpikir? Tuh, kesimpulannya apa tuh? Narasi akademis, tambahan citasi gabungan apa style? Coba mau. Inilah AI kelebihannya ya, membantu kita berpikir. Tinggal minimal teman-teman belajar kayak saya, citasi masukan, nanti sambil jalan otomatis nggak ketergantungan lagi sama AI. Pola pikir atau kemampuan akal kita berpikir, kita bisa makai. Ya, nah ini kita copy, ya, ini kita copy, kemudian di sini, ini kita paste ke sini. Nah, berdasarkan kedua pandangan di atas, dapat disimpulkan SIM tidak hanya kita tarik sebuah paragraf yang untuk menyimpulkan, kemudian ini kita rata kanan kiri. Nah, ini juga kita rata kanan kiri supaya bagus. Nah, kayak gini. Nah, beginilah teman-teman menjawab setiap pertanyaan dari beberapa soal yang saya kasih. Ya, ini contohnya, ini pertanyaan, contoh jawabannya. Nah, ini minimal ada citasi. Dan ini lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa menggunakan pemikiran sendiri, ya bisa pakai pemikiran sendiri mengetiknya, itu lebih luar biasa lagi. Tapi karena ini saya minta dalam bentuk video, otomatis teman-teman selain mencari, sembari berpikir. Karena dalam bentuk audio visual menjelaskan, skill atau kemampuan teman-teman sebagai mahasiswa akan sedikit meningkat, akan lebih upgrade sedikit dan ada hasilnya mata kuliah ini. Jadi kalau copy paste gini kan bisa aja minta sama temen, jawabannya copy paste kumpul selesai. Cuman yang saya inginkan adalah bagaimana teman-teman bisa menguasai Mendeley, bisa mensitasi dan bisa memberikan kesimpulan akademis dalam bentuk penyampaian audio visual. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah paham ininya, kisi-kisi jawabannya? Halo? Ini kenapa diam-diam baik? Baik, coba. Ya, jadi itulah apa ya? Mau nggak mau ini saya cuman sebagai motivator aja. Bagaimana masalahnya? Kalau kelas lain sebagian besar pada sudah ngumpul jawaban, bahkan tadi ada yang kelas manajemen B, yang senior, yang pegawai pemerintahan, ya yang ibaratnya kepala 50-an aja bisa menjawab, masa yang generasi muda-muda nggak bisa bekerja. Nah, apalagi kita sudah menginvestasikan diri kita, membayar SPP supaya kita bisa jadi seorang akademisi, seorang sarjana manajemen. Nah, tentunya yang saya ajarkan ini ke depannya
sesuatu yang biasa bagi teman-teman ke depannya nanti. Karena mau nggak mau ketemu sama model pekerjaan yang saya perintahkan ini. Oke, ada yang tanyakan nggak nih? Kalau nggak ada, saya akhiri nih dalam bentuk tugas aja malam ini. Nanti videonya saya upload ke YouTube lagi. Ada? Nggak ada, Tidak Pak. tahu, Pak. Ada ya. Oh, jangan sampai terkesima, tertegun ya dunia aja ini. Jadi coba dijalankan. Kalau nggak ada, saran saya cari tempat nongkrong di kampus, pinjam satu kelas, ya bawa laptop. Nah, nanti bilang diminta Pak Angga ngumpul satu kelas untuk install Mendeley. Terus sama-sama coba jawab, ya sama-sama bikin videonya dalam bentuk bikin vlog atau bagaimanapun ceritanya. Intinya jangan sampai meskipun online saya mengajar nggak ada hasil. Ya, minimal ada sesuatu yang dikuasain. Oke, absensinya nanti cutting saya minta ya, absensi ininya. Uh, Selain di classroom biar saya ini untuk jadi nilai UTS karena dosen pertama mengajar itu jadi nilai UTS, dosen kedua nanti untuk ke UAS, ujian akhir semester. Oke, ada lagi nggak? Saya tawarkan lagi yang bertanya. Kalau nggak ada, saya akhiri perkuliahan malam ini. Assalamualaikum Tidak ada, Pak. Assalamualaikum, Pak. Pak, maaf, saya mau tanya. Ya, Gini, Pak, terkait video itu gimana ya? video ya teman-teman ngerekam pakai HP. Coba jawab lagi apa mau pakai dibaca kah atau bagaimana. Yang penting teman-teman coba menyampaikan. Nggak pede ngupload mukanya pakai HP, diupload ke YouTube. Berarti apa? Maksudnya mesti kelihatan wajahnya, Kak, Pak. Enggak ya? Iyalah, kayak apa sih jadi sarjana takut-takut ketemu manusia apalagi di medsos. Saya Ini loh. teman-teman. Ya. Iya. Oke, Jadi Pak, terima kasih. harus pede ya. Nih lihat kita lihat Ya. jawaban punya kelas lain ya. Di jawaban punya kelas lain videonya mana ya? Manajemen B ya rasanya tadi. Kita lihat ada tugas dari saya nggak di mana tugas UTS. Nah lihat. Tuh diupload dia tuh dalam bentuk video. Cuman loadingnya ini lemot. Nah, ini intinya di-upload video ya. Ini loading lemot karena di sini ininya tuh lihat. Sebentar, bisa nggak di jalan. Nah, ibaratnya yang lebih senior aja pede, masa kita nggak pede ya? Jadi usahakan, lemot, saya tutup aja daripada gangguan. Jadi teman-teman mau nggak mau harus mau coba berusaha ini. Komunikasi skillnya dibangun, public speakingnya dibangun, salah satunya ya kayak gini. Oke, ayo lemot juga sudah tutup aja sudah. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Izin bertanya lagi, Pak. Silahkan. Itu berarti bikin videonya satu aja ya, Pak ya? Ngejelasin apa yang kita kerjain ya? Ya, ada 3 soal aja. Coba kalian jawab 3 soal, dijelaskan. Tapi untuk soalnya tetap dikerjakan dengan cara citasi. Karena itu dalam rangka teman-teman latihan menggunakan Mendeley dan mensitasi. Tapi menjawabnya 3 soal aja yang dijawab. Supaya tidak terlalu panjang videonya. Berarti kalau video, berarti kita menjawab cuma 3 soal aja berarti, ya Pak ya? Ya, supaya nggak terlalu panjang saya menyimak. Ya. Oke, Pak. Yang lain ada? Kalau nggak ada, Pak, sudah. saya ingin bertanya, Pak. Silahkan. Itu kan videonya itu minimalnya berapa sama maksimalnya berapa, Pak? Kalau bisa di bawah 5 menit deh ya. Capek aku nontonnya ya. Kalau Oke, Pak. bisa. Uh, Ya, terima kasih, Pak. Siapa lagi?
Nggak ada. Oke, kalau nggak ada selamat. Kalian kalau bisa diskusi di grup WA kelas, kapan ngumpul di kelas supaya sama-sama coba menjawab yang Mendeley ini, ya. Karena ngerjakan sendirian dengan ngerjakan kumpul dalam satu kelas beda auranya dan beda cepat selesainya. Termasuk nanti ketika mulai ngerjakan skripsi atau apa itu harus ngumpul terus, nggak bisa sendirian. Oke, itu aja dari saya. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, nanti ke depannya kalau memang bingung mau minta diarahkan, silahkan cutting WA saya lagi, Pak, nge-zoom lagi, Pak, mohon arahan lagi. Atau kalau nggak ada, sampai jumpa di semester depan dalam mata kuliah selain aplikasi komputer atau beberapa semester ke atas. Karena saya biasanya di manajemen sampai aplikasi komputer aja. Oke, kalau nggak ada, saya mohon maaf selama 4 pertemuan ini. Kalau memang saya usahakan sesederhana mungkin menyampaikan sesuatu, kalau memang masih rumit, tapi semoga hasilnya bisa semaksimal mungkin dengan cara latihannya dikerjakan. Jangan lupa di-upload di Google Classroom, nanti saya kasih upload tugasnya di Classroom ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.